Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi pemirsa semuanya. Masih bersama Studio Esnesa yang pada kesempatan kali ini telah hadir di depan kita ada Bapak Dr. Andes Tri Setio Miseno MPD. Beliau adalah pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Selamat pagi Bapak. Berikutnya di hadapan saya ada Ibu Ena Marsuci Setiabakti SPD MPD. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 1 Bungkal. Selamat pagi Bu Ena. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya di Studio Indonesia. Yang intinya adalah dalam kesempatan kali ini kita membahas tentang pembelajaran di masa pandemi COVID 2019. Yang pertama nanti kami ingin mendapatkan pemaparan dari Pak Tri selaku pengawas berkaitan dengan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo di masa pandemi ini. Monggo Pak Tri. Terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apresiasi yang luar biasa kami sampaikan kepada SMP Negeri 1 Bungkal yang sudah bisa melaksanakan pembelajaran daring hampir 100%. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban. Terkait dengan kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan pembelajaran pada masa pandemi ini, intinya adalah anak harus tetap terlayani walaupun itu berada di dalam rumah. Nah, terkait dengan ini dan alhamdulillah sudah barang tentu untuk kegiatan pembelajaran di dalam rumah atau di rumah BDR itu keterlibatan semua pihak, mulai dari unsur sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan unsur orang tua. Ini harus bersinergi secara utuh. Karena apa? Karena pembelajaran di rumah itu kan langsung bersentuhan dengan orang tua. Yang terkait dengan pembelajaran ini bisa pembelajaran secara daring ya, maupun luring dalam jaringan di mana bisa dengan menggunakan berbagai versi, bisa dengan menggunakan WA, bisa dengan menggunakan Edmodo, Google Form, Google Formulir, Google Classroom. Monggo dipersilahkan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing sekolah. Intinya pembelajaran tetap berlangsung, tetapi tidak memberatkan semua pihak, baik pihak sekolah termasuk gurunya dalam persiapan, juga pihak orang tua, yaitu tentang alat dan perangkatnya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh guru di dalam pembelajaran tidak diperkenankan menggunakan dan ada unsur pemaksaan harus semuanya online. Kalau memang anak-anak yang tidak bisa online, maka juga harus dilayani secara baik, yaitu dengan cara luring. Loh, caranya bagaimana? Bisa setiap minggu atau setiap berapa hari itu orang tua mengambil atau anaknya yang bisa datang ke sekolah untuk mengambil tugas atau juga gurunya yang harus keliling ke masing-masing tempat. Inilah yang memang perlu menjadi perhatian kita. Jadi pembelajaran kita tetap harus berlangsung, tapi jangan memberatkan semuanya, termasuk orang tua. Orang tua sudah barang tentu biayanya akan bertambah dengan harus
membeli HP, harus membeli pulsa, dan sebagainya. Dan harapan kami dari Dinas Pendidikan, tidak semuanya itu didaringkan. Bisa juga dengan tugas-tugas yang luring, dengan mengumpulkan anak diberi tugas, dengan diberi waktu untuk mengumpulkan pekerjaan yang telah dibuat oleh guru dan dibebankan pada siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, kurikulumnya targetnya tidak ada target yang harus dipenuhi oleh siswa secara harus sekian, harus memenuhi target ini seperti tidak ada pandemi. Intinya adalah bagaimana anak itu terlayani secara optimal, tetapi anak tidak terbebani, ya, anak tidak terbebani dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Sehingga untuk pembelajarannya juga waktunya itu jam 7 sampai jam 12 itu kalau daring murni. Kalau daring dan luring, monggo bisa 1 hari, 1 malam bisa. Kan pengerjaannya kalau luring kan bisa dikerjakan oleh anak di rumah sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Seperti halnya pada pembelajaran biasa, yaitu untuk pembelajaran dengan pola luring ini kan bisa kesepakatan antara guru dan murid kapan dikumpulkan tugas-tugasnya, misalkan seperti itu. Ini terkait dengan pembelajaran yang harus dilakukan. Terkait dengan masuknya anak memang secara tegas, kalau kita bicara dari tim COVID-19, itu memang tidak diperkenankan kalau yang tidak hijau. Karena apapun yang terjadi, virus atau COVID-19 ini tidak kelihatan dan semua bisa terkena tanpa kita hati-hati. Yang paling pokok adalah bagaimana protokoler. Walaupun di rumah, mohon protokoler itu juga untuk diperhatikan oleh orang tua. Jadi budaya untuk cuci tangan, itu juga menggunakan alat-alat menjadi alat-alat milik milik sendiri maksudnya ya kalau makan ya piringnya ya itu contoh saja. Ini kalau di rumah untuk bagaimana kita untuk menjaga agar virus ini segera bisa terputus. Ini Pak Heri yang intinya kami dari dinas ini mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh SMP Negeri 1 Bungkal ini yang terkait dengan pembelajaran dan alhamdulillah kita apresiasi terus terang saja kami dari sekolah-sekolah yang ada ini yang bisa melakukan live ini baru SMP Bungkal ini kami datangi awal ini karena memang fasilitasnya sudah dan daya dukungnya sudah terpenuhi. Namun yang tidak kalah pentingnya kami harapkan dan untuk anak-anak yang tidak bisa daring ini juga harus dilayani yang sama dengan anak-anak yang sudah daring. Seperti halnya materi-materi ya harus di dalam bentuk offline. Juga tugas-tugasnya juga sama, juga dalam bentuk offline. Sehingga antara anak yang bisa daring maupun yang luring itu nantinya sama. Ya saya kira demikian untuk terkait dengan kebijakannya, kami hanya membatasi pada kebijakan pada proses pembelajaran, tidak kebijakan-kebijakan yang lain. Kalau protokoler masuk, kalau sudah bisa masuk, itu memang sekolah harus menggunakan ke sekolah, kemana-mana harus tetap keluar rumah, masker tidak boleh lepas. Nih, seperti halnya yang kita pakai ini kan memang tidak boleh lepas karena aturannya harus begitu, termasuk tutup mata mestinya.
Ini yang ada. Mungkin demikian Pak Heri, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tri atas pemaparannya tentang kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo berkaitan dengan pembelajaran di masa pandemi COVID 2019. Ada beberapa hal yang menarik yang mungkin perlu saya tanyakan kepada Ibu Ena selaku Kepala SMP Negeri 1 Bungkal. Sejalan dengan kebijakan Dinas Pendidikan, apa yang sudah ditempuh oleh SMP Negeri 1 Bungkal untuk memberikan kesempatan yang sama? Tadi disampaikan oleh Pak Tri bahwa pendidikan di masa pandemi ini harus sama antara anak yang bisa melakukan daring maupun yang luring. Nah, kalau yang daring insya Allah semua sudah dilayani dengan baik seperti yang disampaikan oleh Pak Tri, bahwa SMP Negeri 1 Bungkal sudah bisa mengadakan live, kemudian menggunakan Google Classroom dan sebagainya. Nah, ini yang menarik adalah bagaimana menangani anak yang tidak bisa pembelajaran luring. Oke, monggo Bu Ena. Ya, terima kasih Pak Heri waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala SMP Negeri 1 Bungkal untuk menanggapi dari apa yang sudah dipaparkan oleh beliau Bapak DRS Haji Tri Setiomesono MPD selaku Pengawas Pembina SMP Negeri 1 Bungkal terkait dengan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk kebijakan dari dinas, pada intinya memang sekolah tidak boleh memaksakan kepada peserta didik 100% semuanya daring, ngeten nggih Bapak Tri. Kemudian untuk mensikapi anak-anak yang tidak bisa melaksanakan dengan daring, ini untuk SMA 1 Bungkal sudah menindaklanjuti dengan teknis dari Bapak Ibu Guru pengampu mata pelajaran bahwa untuk materi dan lembar kerja itu ada siswa atau bisa diwakili oleh orang tua untuk mengambil ke sekolah. Kemudian apa yang harus dikerjakan siswa itu diberi kesempatan dikerjakan di rumah. Adapun untuk waktu yang diberikan untuk mengembalikan atau feedbacknya dari siswa itu diberi waktu sampai sore bahkan malam hari, dengan teknis disediakan tempat khusus yang ada di pos satpam, itu ditulis dengan nama mata pelajaran, misalnya mata pelajaran PPKN itu ada satu tempat khusus sehingga di dalam anak atau orang tua mau menyampaikan atau mengirim dari tugas Bapak Ibu Guru itu tidak perlu harus ketemu dengan Bapak Ibu Gurunya, sehingga dari tempat yang sudah disediakan itu setelah anak-anak yang dengan cara luring mengirimkan tugas itu tinggal mengambil di tempat itu untuk besok paginya. Jadi misalnya untuk hari Selasa misalnya, itu berarti sampai Selasa sore bisa ada kesempatan, kemudian Rabu paginya Bapak Ibu yang terkait itu mengambil di tempat yang khusus itu. Dan kebetulan Pak Tri mungkin perlu kami sampaikan bahwa kami selaku kepala sekolah sudah memberikan pembinaan kepada seluruh siswa Pak. Kelas 789 tadi pagi itu terkait yang utama adalah tentang pembelajaran. Jadi karena memang ini tahun ajaran baru, biasanya waktu tatap muka itu ada pembinaan pada saat upacara hari Senin, sehingga dengan jarak jauh pun kami bisa memberi pembinaan, memberi motivasi kepada anak-anak, termasuk dengan menyikapi kebijakan dinas bahwa kita tidak memaksakan semua harus daring. Dan anak-anak insya Allah sudah jelas, jika anak-anak memang terpaksa tidak bisa daring, Bapak Ibu Guru untuk melayani secara luring dengan penjelasan tadi. Kemudian untuk berikutnya terkait pemberian motivasi dengan menjaga protokol kesehatan. Karena ya kita semuanya harus berhati-hati, maka untuk kesehatan masing-masing individu kan juga tergantung dari individu masing-masing. Itu Pak Heri mungkin yang perlu kami jelaskan menanggapi dari beliau Bapak Pengawas Pembina. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Ena. Berarti anak-anak saat ini semuanya intinya sudah bisa mendapatkan pembelajaran nggih. Di Alhamdulillah, nggih, sampun. ini sudah masuki minggu ketiga nggih Masuk di minggu tahun 3. pelajaran 2020-2021. Oke, kembali ke Pak Tri. Ini mungkin ada pertanyaan pengalaman dari sekolah lain. Apakah sekolah lain kira-kira juga mengalami hal yang sama seperti yang di SMI Bungkal, bahwa ada sekian persen, kalau di Bungkal itu sekian besar anak bisa mengikuti daring dan sebagian kecil. Mungkin di sekolah lain juga ada yang mengalami seperti kita, seperti SMP 1 Bungkal. Kemudian kira-kira bagaimana menurut Pak Tri untuk apa? Untuk memecahkan, memberikan solusi kepada orang tua, saran nggih, saran untuk orang tua dan peserta didiknya gitu. Monggo Pak Tri, terima Ya, kasih. terima kasih. Kaitannya kalau sekolah satu dengan sekolah lain kita tidak bisa membandingkan. Karena apa? Kesiapan dari kita melihatnya dari beberapa unsur. Yang pertama kesiapan sekolah, kepemilikan alat, terus juga tenaga ahlinya yang menangani itu memang belum menyebar pada seluruh sekolah, lebih-lebih sekolah swasta. Kalau negeri daringnya insya Allah bisa 60%, itu yang paling kecil. Tapi kalau sekolah swasta ini kita tidak bisa mengatakan seperti itu karena memang sangat kondisional sekali. Dan lebih-lebih kalau kita melihat ada di atas, Krayun misalkan, ini juga akan sangat berbeda. Paling efektif kami melihat kalau di wilayah Ngerayun itu adalah WA, malahan. Itu lebih efektif dibanding dengan daring, tapi yang digunakan adalah WA. Sekolah menyiapkan server yang ada di sekolah, karena semua sekolah insya Allah sudah punya server, dan memanfaatkan server yang dulunya dipersiapkan untuk ujian nasional itu dialihkan untuk kegiatan ini, sehingga nanti kasihan juga kepada teman-teman guru manakala kalau menggunakan perangkat lunak atau yang HP-nya, maka kalau untuk tugas-tugas anak akan penuh, malah justru akan bermasalah. Ini yang oleh karena itu tetap seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa untuk kegiatan pembelajaran kita tidak bisa membandingkan sekolah satu dengan sekolah yang lain kesiapan itu. Yang kedua, kesiapan dari orang tua. Jadi sangat variatif juga ternyata, tidak semudah seperti yang diprogramkan. Semua sekarang adalah harus daring maupun luring. Perlu kita ingat bahwa orang tua kan tidak hanya mendampingi anaknya, dia kan harus mencarikan nafkah keluarganya. Nah, kalau diminta untuk mendampingi anak dalam proses pembelajaran jam 7 sampai jam 12, terus apa yang akan dimakan? Ini yang memang harus menjadi pemikiran kita semua. Sehingga kenapa harus ada kombinasi antara daring dan luring? Kalau daring itu kan harus didampingi oleh orang tua. Orang tua wajib mendampingi putra-putrinya di dalam proses pembelajaran. Inilah yang membedakan dulu. Kalau dulu pada waktu pembelajaran tatap muka, rata-rata orang tua kita, anak-anak kita ya, orang tua anak-anak kita itu bahasa Jawanya pasrah bongkoan ke sekolah. Wis moso bodoh, lho bodoh kok dimasakne, kan gitu ya. Gitu. Moso bodoh tak serahne, tak sekolah niki ben pinter. Nah, kalau sekarang enggak bisa, karena apa? Pembelajarannya gurunya yang menyiapkan. Jadi kepada orang tua perlu kami sampaikan juga, jangan dikira bahwa dengan online, daring dan luring ini guru lebih enak. Guru malah lebih sulit, karena apa? Harus menyiapkan materi ini dalam 2 versi. Satu versi bentuk daring dan harus mencari-cari di mana, dan itu memang tugas guru, dan saya berharap untuk semua guru-guru tidak mengeluh dan itu karena tugasnya. Tetapi juga harus menyiapkan yang berbentuk luring.
Jadi tugas-tugas yang anak-anak untuk dan yang lain-lainnya ini memang inilah kami berharap peran serta orang tua itu betul-betul eh, optimal. Kalau tidak bisa mendampingi pada waktu pagi harinya, itu paling tidak menanyakan kepada putra-putrinya mata pelajarannya apa, tugasnya bagaimana, apakah sudah diselesaikan, dan didampingi pada waktu pengerjaan luringnya. Saya yakin pada usia-usia seperti kita, dengan materi-materi yang ada sekarang ini kadang-kadang tidak nyambung. Orang tuanya, alaikum marahi piye wong aku dhewe ora dong, kan bahasanya begitu ya. Jadi ini seperti itu. Jadi orang tua wali ini yang menginginkan putra-putrinya bisa masuk sekolah lagi. Ini ya banyak yang mengharapkan seperti itu. Nah, kalau seperti itu ya kita gunakan protokoler. Dari tim Satgas COVID-19, Pak Eri ya, itu jelas menyampaikan bahwa yang hijau yang boleh masuk. Itu tegas. Sehingga kita sebagai aparatur memang ya juga harus mengikuti itu. Ya, apa yang terjadi jika terjadi sesuatu kan nanti sekolah lagi yang disalahkan. Padahal kita sudah optimal melakukan itu. Hanya begini Bapak Ibu, ya, termasuk Bapak Ibu guru, termasuk sekolah, ya, yang di sekolah, termasuk orang tua. Sekali waktu anak datang ke sekolah untuk menyerahkan tugas, mengambil tugas, saya pikir selama protokoler itu dijalankan, kan tidak ada masalah. Hanya memang tidak boleh berbondong-bondong, terus berkerumun, dan itu yang jelas akan menyalahi nanti. Jadi bagaimanapun, orang tua mesti banyak menginginkan penak sekolah, tinimbang neng ngomah. Malah mumet aku lek marai, malah tukar. Banyak terjadi salin musuh bosannya. Jadi salin apa ganti, kalau dalam bahasa Jawanya salin musuh tadi loh ya. Jadi karepe marai, karepe bocah juga tidak sama, bukan tidak mau. Jadi yang diinginkan anak dengan yang dimaksud orang tua itu sudah tidak nyambung. Sehingga akhirnya bertengkar orang tua dan anaknya. Sehingga inilah yang harus kita antisipasi betul. Tolong untuk Bapak Ibu guru dalam menyampaikan juga variatif sekali di jeda-jeda begitu. Artinya apa? Saya berpesan untuk materi yang diberikan itu materi-materi esensial saja. Kalau yang lain biar dikembangkan oleh anak-anak sendiri. Jadi materi-materi esensial yang sesuai dengan pemetaan KD-nya itulah yang diberikan. Sehingga target, enggak usah target-targetan lah. Karena tetap kita mencerdaskan anak bangsa, tapi materi-materi pokoknya tersampaikan, itu yang sudah luar biasa. Dan saya melihat teman-teman di sekolah masih terpaku di target kurikulum. Target kurikulum hilangkan dulu. Ya, target kurikulum hilangkan dulu. Tapi berikan materi-materi esensialnya. Karena target kurikulum itu pengembangannya kan panjang. Nah, yang esensi saja yang diberikan. Kalau yang namanya masalah yang lain-lainnya itu kan bisa dikembangkan ke anak dan bisa anak-anak sesuai dengan, dan ternyata anak-anak kita di luar dugaan kita juga, dia lebih mampu untuk mengembangkan dari apa yang kita minta. Kenyataannya dari hasil tugas yang diberikan itu melebihi yang kita harapkan. Yang jelas seperti itu Pak Eri.
Terima kasih Pak Tri. Ada beberapa hal yang perlu dicatat oleh orang tua seperti yang disampaikan oleh Pak Tri, bahwa saat ini orang tua paling tidak harus memberikan cross check nggih, bentuk perhatian orang tua, karena di masa pandemi ini memang peran orang tua saat ini sama seperti guru ketika pembelajaran biasa ngaten nggih. Paling tidak menanyakan pelajarannya apa, tugasnya bagaimana dan sebagainya nggih. Berikutnya Bu Ena, ini karena kita juga dibatasi waktu, 2 pertanyaan dijawab dengan 2 kalimat. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Tri bahwa kita diperkenankan untuk kombinasi. Jadi selama ini kita daring, suatu saat nanti kita boleh melaksanakan luring. Berarti dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu guru sudah siap? Yang pertama. Yang kedua, sarana prasarana di sekolah apakah juga sudah siap untuk menghadapi pembelajaran luring ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Heri untuk pertanyaan pertama tentang menyikapi kombinasi antara pembelajaran daring dan luring. Insya Allah Bapak Ibu guru di SMA Tumukal sudah siap, karena mulai dari aturan tentang pembelajaran daring yang sudah dimulai pada semester genap kemarin, Bapak Ibu guru sudah memahami bahwa selain mempersiapkan daring itu harus juga mempersiapkan secara luring. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan sarana dan prasarana untuk yang belajar daring ya Pak. Oh, untuk persiapan luring. Untuk persiapan luring begini, dari pihak perpustakaan SMA Tumungkal, karena sudah tersedia dari adanya buku paket, buku pegangan siswa yang insya Allah rasionya 1 buku 1 siswa, itu alhamdulillah sudah dibagikan Pak Tri kemarin pada setelah MPLS, secara bergilir dengan memperhatikan protokol kesehatan. Itu alhamdulillah antara kelas 7 sampai kelas 9 itu sudah dibawa oleh anak, sehingga tugas yang akan diberikan kepada siswa secara luring itu saya kira bisa mengambil dari buku paket itu. Misalnya dari KD apa, disuruh melihat halaman berapa tentang materi yang pokok itu apa, kemudian untuk sebagai hasil belajarnya siswa itu diberi pertanyaan atau tugas. Oke. Oh, oke. Oke, Pak Eri, terima kasih. Untuk yang sebagai sarana prasarana itu antara lain, alhamdulillah SMP 1 Tumungkal sudah memberikan atau membagikan masker kepada seluruh siswa Pak, dan kepada seluruh Bapak Ibu karyawan karyawati pada bulan kemarin ya Pak, pada bulan kemarin sebelum masuk tahun baru Pak. Kan tinggal membagikan, tapi dalam masih proses pesan. Itu tentang masker Bapak. Kemudian mengenai termogan, alhamdulillah juga sudah ada 2 termogan, sehingga siapapun yang misalnya utamanya tamu dari luar itu dicek Pak, untuk dites untuk suhu tubuhnya. Dengan petugas yang pengecek itu sudah kami pesan, jika memang suhunya melebihi normal, lebih dari 37,3, itu dengan kalimat yang sopan itu tidak diizinkan untuk masuk ke lokasi SMA Tumungkal. Itu untuk termogan. Kemudian tempat cuci tangan, alhamdulillah hampir setiap di depan kelas untuk SMA Tumungkal juga sudah tersedia, tapi masih ada beberapa kelas yang belum, ini masih sudah direncanakan akan dikembangkan bagi yang belum. Insya Allah sudah direncanakan dalam bulan ini ya Pak Heri oleh tim Sarpras kemarin. Ya.
Sedangkan untuk yang lain hand sanitizer itu juga sudah disiapkan di beberapa tempat yang nanti bisa digunakan oleh siapapun yang melewati daerah itu. Itu Pak Heri nggih. Terima kasih Bu Ena. Berarti intinya sekolah sudah siap gitu nggih. Untuk kali terakhir Pak Tri, ini karena kita juga dibatasi waktu, kebetulan Pak Tri saat ini juga sudah mendapatkan tugas panggilan berikutnya untuk berkunjung ke sekolah binaan yang lain. Terakhir, pesan untuk sekolah juga untuk orang tua dan siswa. Ngaten Pak Tri. Terima kasih ke sekolah. Yang pertama, kami berharap ke seluruh guru untuk menyiapkan seluruh materi beri layanan yang optimal kepada anak-anak, baik itu secara daring maupun luring. Kepada orang tua, kami sangat berharap dan mohon kerjasamanya bahwa anak-anak perlu untuk didampingi, pendampingan baik pendampingan pada waktu mengerjakan, kalau bisa pada waktu online, kalau tidak bisa pada waktu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Dan kepada anak-anak, tolong anak-anak belajarlah dengan giat, baik itu daring maupun luring pada prinsipnya sama. Ingat bahwa belajar itu bisa dimanapun, ya, dan oleh siapapun, dan untuk masa depan Anda. Itu masa depan Anda ada di tangan Anda sendiri, bukan di orang tua, bukan di guru, tapi di keinginan Anda atau di semangat Anda yang bisa membesarkan Anda. Jadi Anda itu akan menjadi orang itu jika Anda betul-betul punya semangat ataupun keinginan yang besar. Jangan kecil hati, ya, dan juga jangan merasa minder bahwa saya berada di daerah. Anak-anak daerah lebih bagus daripada anak di dalam kota karena tidak banyak terkontaminasi, terus terang aja, dan lebih dalam permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang kenakalan anak-anak. Ini yang di desa itu masih lebih menurut. Oleh karena itu sinergi kerjasama yang baik antara sekolah, Bapak Ibu guru, orang tua, dan anak ini harus selalu ditingkatkan. Dan kepada Bapak Ibu orang tua wali, kami mohonkan untuk selalu komunikasi dengan sekolah. Jika terjadi sesuatu yang tidak pas atau tidak sesuai dengan yang panjenengan inginkan, silahkan dikomunikasikan baik lewat HP maupun datang ke sekolah dengan protokol kesehatan sehingga tidak ada permasalahan. Monggo kita sama-sama sebagai sekolah siap untuk melayani putra-putri panjenengan, panjenengan juga siap untuk memfasilitasi. Ya saya kira demikian Pak Eri, terima kasih. Baik, karena waktu kita sudah dibatasi, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Tri, Bu Ena atas kehadirannya di studio Indonesia. Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, demikian bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Tri, Dr. Andes Haji Tri Setiomisiono MPD, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, bersama Ibu Ena Marsuci Setiabakti SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Bungkal. Mungkin kita bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.